Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memuji dan memujanya atas berbagai macam nikmat dan karunia serta anugerah juga limpahan rahmat dan kasih sayangnya yang masih saja Allah Subhanahu wa taala curahkan dan limpahkan kepada kita sampai hari ini dan detik ini. Di antaranya adalah kesempatan untuk tetap melanjutkan dari kegiatan kita yang mulia. Kita harapkan keberkahan di dalamnya, di dalam mengais dari warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam. Yang tidak lain hal tersebut adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita masih melanjutkan pelajaran kita setelah sebelumnya kita terputus darinya. Dan juga sebelumnya sebagaimana yang pernah saya sampaikan awalnya, rencananya kita mau ganti kitabnya dengan kitab yang lainnya. Tapi setelah kita rundingkan kembali, melihat maslahatnya, lebih baik kita lanjutkan apa yang telah kita ambil sebelumnya. Melihat waktu juga yang terbatas dan juga melihat dari apa yang kita telah ambil sebelumnya tersisa sedikit, tersisa setengah kan? Daripada kita ulangi, lebih bagus kita lanjutkan. Nah, hanya saja itu tadi. Ya, namanya pelajaran itu kalau kita sudah lama tidak murojaah, kita sudah lama tidak lihat lagi, kadang dilupa. Jadi saran kami untuk apa yang telah berlalu, hendaknya kita murojaah satu sama lainnya, karena kalau untuk membacanya, mengulangnya itu memerlukan waktu. Dan apa yang berlalu kita baca sendiri, murojaah sendiri, mungkin sama teman tak dimungkinkan kembali. Dan untuk apa yang kita akan ambil sekarang adalah lanjutan dari yang kemarin. Sampai di mana kemarin? Jauh ya? Sudah sampai hamzah ya? Ini al-ahruful maddiyah sudah. Huruf-huruf mat yang 3 sudah semua. Iya kan? Wih, bayangkan lama sekali kita tidak, sampai saya lupa. Baik. Hanya saya kemarin saya baca semua kan? Karena saya punya tanda berbeda. Selesai. Tidak ada yang punya pendapat lain. Sampai hamzah memang. Muttafaqun alaih. Baik. Di bab yang kedua ini, muallif hafizahullah menyebutkan pembahasan beliau secara global yang akan beliau bahas dan rinci nantinya. Kata beliau al-juz'u tsani, juz' yang kedua atau bab yang kedua ini, wa fihi dzikru tajwidi al-huruf wa ahkam la budda min ma'rifatiha li hafsin an asim. Akan disebutkan dua pembahasan secara global. Yang pertama tentang tajwid al-huruf, hukum-hukum tajwid pada setiap hurufnya. Wa ahkamun la budda min ma'rifatuha atau ma'rifatiha, dan hukum-hukum yang harus diketahui li hafsin an asim. Tapi dari riwayat Hafs dari Imam
asing. Ini isyarat juga bahwa ada hukum-hukum yang lainnya yang tidak beliau sebutkan dari riwayat-riwayat bacaan selain daripada riwayat Hafs an Asim. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa qiraat yang diriwayatkan ada berapa? 10. 10 yang masyhur, dan Hafs an Asim ini hanyalah salah satu dari ke-10 itu. Baik, dan kemarin kita sudah memulai membahas tentang tajwid dari beberapa huruf, khususnya huruful maddiyah, huruf-huruf mad yang 3. Ada alif, waw dan ya, beserta latihan dan mulahadat, catatan-catatan kaki yang beliau sebutkan. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, qala hafizahullah al-hamzatu. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya, yaitu hamzah. Qala makhrajuha. Beliau mulai dengan menjelaskan makhrajnya. Aqsal halqi, di tenggorokan paling bawah. Mantiqat al-autar as-sautiyah, itu tepat pada apa? Al-autar sautiyah. Apa yang autar sautiyah? Pita suara, tenggorokan paling bawah. Dan perhatikan, berbeda antara hamzah dan aliful maddiyah. Ini yang perlu diketahui. Bedakan antara hamzah dan aliful maddiyah. Kalau hamzah, itulah yang diharakati. A, I, U. Kalau aliful maddiyah, itu yang telah berlalu tadi. Alif yang disukun sebelumnya fathah. Maka makhrajnya sejenis dengan huruf mad yang lainnya. Ya dan waw yang disukun yang terletak juga setelah harakat yang sejenis dengannya. Kalau waw dhammah, kalau ya kasrah. Di mana makhrajnya ini yang 3? Di mana? Mubah, saudaraku. Al-jawf. Apa itu al-jawf? Jadi kalau kita mengajar, kalau saya pribadi, saya tidak cukupkan diri dengan jawaban bahasa Arab. Karena yang kita perlu itu memahami maknanya. Sebentar antum kalau mengajar juga, huruf mad keluar di jauf. Di mana itu jauf, Ustaz? Ya jauf. Jadi bukan itu yang intinya. Intinya kita pahami apa maknanya itu al-jauf. Ya, kalau huruf al-maddiyah dia keluar di al-jauf, rongga tenggorokan dan mulut. Kenapa? Ya karena dia cukup bacaan panjang. A, I, U. Berbeda dengan hamzah. Ini kadang kita yang sulit membedakan. Alif itu ya hamzah. Hamzah itu ya alif. Beda. Alif itu yang tidak akan pernah diharokati. Makanya kapan antum dapat alif diharokati? Itu bukan alif namanya, tapi hamzah. Hamzah inilah yang kata beliau makhrajnya di aqsal halq, tenggorokan paling bawah. Ya kan? Paham ini? Kemudian sifatuha, kata beliau sifatnya ada beberapa, di antaranya al-jahr, asy-syiddah, al-istifal wal infitah. Dan ini telah berlalu, dan ini yang penting dan sangat penting untuk kita mutkinkan, khususnya dalam bab makharij al-huruf. Mutkinkan ini. Mutkinkan. Apa itu jahar? Apa itu syiddah? Kenapa? Karena dengan mengetahui sifat, itu akan melengkapi pengetahuan kita terhadap makhrajnya. Karena kadang ada huruf yang makhrajnya sama makhrajnya. Tapi apa yang membedakannya? Sifat. Contoh, kita contohkan kembali seperti makhraj at-ta. Tahu ta kan?
Di mana keluar? Taraful lisan ma'a ujung lidah dengan pangkal gigi seri bagian atas. Harus lengkap. Apalagi yang berhubungan dengan makhraj al-lisan harus lengkap. Ya, karena lisan ini temannya al-asnan, gigi. Dan gigi ini banyak. Ada geraham, ada gigi seri, juga ada pangkal dan ujungnya. Dan setiap dari bagian itu ada makhraj tersendiri. Makanya kalau kita sebutkan makhrajnya harus lengkap. Saya ulangi, di mana makhrajnya? Ujung lidah ketemu dengan pangkal gigi seri bagian atas. Jelas bagian dalam. Kalau depan tidak bisa, saudara. Tidak bisa. Bagian dalam. Sekarang, berapa huruf yang keluar dari situ? 3. Ta, dal, dan po. Sekarang, sama tidak itu semua? Bunyinya beda. Kalau sama berarti tulis. Beda. Pertanyaannya ini, apa yang bikin beda itu? Sifat. Orang bertanya, sama makhrajnya, tapi kenapa beda bunyinya? Sifatnya yang berbeda. Ta, dia tipis. Hams, itu yang membuat dia bunyinya seperti itu. Ta, beda dengan da. Da, tidak ada hamsnya. Kemudian po, apa bedanya dengan ta? Karena po tebal, ta tipis. Apa yang membuatnya dia berbeda sih? Sifat. Makanya mungkinkan itu. Taib. Taib. Kemudian kata beliau, sifatuha al-jahru, al-syiddatu, al-istifalu, wal-infitahu. Ratbatuha mutawassitatan bainal quwwati wad-dha'f. Termasuk dari pembahasan sifat kemarin yang kita tutup dengannya apa? Tingkatan-tingkatannya atau hurufnya ya. Tingkatan-tingkatan huruf tersendiri. Ada huruf yang kuat dan ada huruf yang lemah. Kalau ini hurufnya kata beliau mutawassitah, pertengahan antara huruf kuat dan lemah. Walaqabuha, adapun laqabnya al-halqiyah. Dia termasuk dari huruf-huruf hal atau tenggorokan. Taib. Mulahadhat, catatan-catatan kaki tentang huruf hamzah ini. Qala hafidhahullah yanbaghi at-talaffudhu inda nutqil hamzati fala tuntaqu shibha mushaddadatin wa laysa fil qur'ani hamzun mushaddadun wala bitahawwu'in ka hay'atil mutaqayyi. Baik. Kata beliau, yang bagi talattuf, afwannya talattuf ya. Yang bagi at-talattuf. Hendaknya seorang pembaca at-talattuf, berlemah lembut dalam menyebutkan hamzah. Maka tidak boleh baginya untuk menyebutkan hamzah seperti menyebutkan huruf yang ditasydid. Huruf yang ditasydid. Karena perlu antum ketahui, di dalam Al-Quran tidak ada satupun huruf hamzah yang musyaddad. Kemudian kata beliau, wala bitahawwu'. Tidak boleh juga seseorang membaca hamzah dengan tahawwu', berlebihan. Kahai'atil mutaqayyi. Seperti orang yang mau qai. Apa qai? Muntah. Wa fil muqabil la tud'afu fatusahhalu fi mawdi'it tahqiq. Tapi sebaliknya, tidak boleh memang kita berlebihan, tapi tidak boleh juga kita tud'af.
Kita melemahkan bacaannya, fatusahal, sehingga kita bermudah-mudahan di dalam membacanya. Kemudian kata beliau, faida taharrakat, apabila dia berharakat. Siapa fa'ilnya? Al-hamzatu lazima itmamu harakatiha duna ziyadatin au nuqsanin. Kalau hamzah berharakat, yang pertama tadi kita harus berlemah lembut dalam membaca hamzah. Maksudnya apa? Tidak berlebihan dan tidak bergampangan. Yang kedua, tambih beliau, kalau hamzah berharakat, maka wajib untuk menyempurnakan harakatnya. Apa maksudnya itmam di situ? Menyempurnakan harakatnya duna ziyadatin, tidak boleh ditambah, au nuqsanin, dan tidak boleh pula dikurangi. Nanti akan datang pada tatbiknya, fa idza tawalat kana dzalika akad. Maka apabila hamzah tawalat, apa maksudnya tawalat? Datang beriringan. Ada dua hamzah yang datang beriringan, itu maksudnya tawalat. Kana dzalika akad, maka bacaan hamzah di situ harus lebih ditekankan lagi. Paham ini? Nahu contohnya, as-samaa'i aw. Coba baca. As-samaa'i aw. Paham ya? Sekali lagi. As-samaa'i aw. As-samaa'i aw. Jadi masalah kadang ada orang baca as-samaa'i aw. Kan? Nah, ini banyak terjadi. Nah, inilah kata beliau, ketika dia diharokati, sempurnakan harakatnya. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Paham ini? Apalagi kalau dia bergandengan seperti ini. Apalagi beda harakatnya. Ya, seperti di sini, harakatnya dari kasrah ke fathah. Nah, ini hati-hati. Kata beliau, ketika dia bergandengan, harus lebih akad dan lebih ditekankan lagi hamzahnya. Syuhada'a idh. Sekali lagi. Syuhada'a idh. Karena ada orang baca syuhada'a idh. Aidh. Paham ini? Nah, ini perjelas. Kenapa? Kenapa Pak? Apa? Jazakumullah khairan. Kenapa apa aja? Biasa kalau keringat ini. Diaman lebih panas, saudara. Diaman itu kita belajar sampai luntur-luntur kita punya catatan itu karena bahasa keringat. Tidak, tidak usah. Biasa. Antum mau kasih iman nanti kepanasan ini. Baik, lanjut. طيب أولياء أولئك. Kenapa pakai satu di hamzah? أولياء أولئك. Mungkin karena rame-rame ini. Hendak kentara. Baik, labas. فإنه كثير حصول الاختلاس في ذلك. Karena kenapa ditambih dalam bab ini? Kata beliau karena banyak ikhtilas yang terjadi dalam hal ini. Ikhtilas ini menambahkan atau memasukkan huruf baru atau harokat baru dalam suatu bacaan. Seperti ini tadi itu. Ini kan? As-samaa'i atau syuhada'id. Ini kan? Nah, itu tidak boleh. Kemudian kata beliau wa 'alal qari'i an yajtaniba tafkhimal hamzati halal bad'i biha. Dan bagi seorang pembaca hendaknya
dia menjauhi tafkhimil hamzah, untuk menebalkan hamzah, khususnya pada saat dia memulai dengannya. Fi nahwu, contoh, alhamdu, bukan o, alhamdu. Paham ini? Coba, alhamdu. Baik. Sama juga, a'udzu. Bukan o. Apalagi para ulama selalu mentambih, dan ini kaidah umum, pada setiap huruf yang harusnya ditipiskan, jangan ditebalkan, terutama pada saat dia bertemu dengan huruf yang tebal. Contoh, Ar-Rahman. Paham ini? Allahu Akbar. Kadang orang baca apa? Allah. O, bukan O. Paham ini? Allah. Tapi kadang orang juga sebaliknya lagi. Memang tipis hamzanya, tapi sama lamnya. Allahu Akbar. Ini juga keliru. Paham ini? Yang benarnya apa? A ditipiskan. Setelahnya ditebalkan karena huruf tebal. Paham ini? Nah, ini harus lebih ditekankan lagi. Tidak boleh ditebalkan. Ini ada di bawah. Wa kadza in jawarat mufakhaman. Demikian pula hamzah tidak boleh ditebalkan apabila dia bertetangga dengan huruf yang tebal. Maksudnya apa? Datang sebelum atau setelah huruf yang tebal. Hati-hati. Taib. Ba'daha, setelahnya kata beliau. Finahu, pada contoh ini. Allah. Coba semuanya. Allah. Bukan Allah. Bukan O. Selanjutnya. Aqamu. Ya. Al-lama. Sultan coba. Enggak bisa, harus. Enggak boleh. Coba bismillah. Al-lama. Antum. Al-lama. Antum kebetulan lihat saya. Iya antum. Iya antum. Itu saya orang kalau dicari baru begini. Baik. Paling belakang. Paling belakang ya antum. Kalau antum balik tinggal tembok mana belakang antum. Baik. Lama. Bukan lama, la. Terakhir asdaqa. Baik. Masih banyak teman-teman ketika huruf tebal itu otomatis bukan ini. Memang hurufnya yang tebal, bukan bibirnya kita yang kasih tebal. Iya kan? Jadi bukan la. Lanjut, alwaina, akhtana. Nah, ini perhatikan juga hamzah ketika disukun. Banyak hamzah dengan ain itu sekalian dekat makhrajnya. Hati-hati kalau sampai tertukar. Akhtana. Nah, ini mantap sekali tajwidnya mungkin terlalu lama belajar di makhraj ain sampai yang hamzah dikasih ain. Enakna. Ini kan? Sekali lagi. Akhtana. Masih ada. Akhtana. Aywa. Naam. Au qablaha. Tadi huruf tebal setelahnya. Kalau ini huruf tebal sebelumnya. Contoh. Ra'alladzin. Kemudian kata beliau wa yanbaghi an yahdhara al-mubalaghata fi tarqiqiha hatta takhruja ka'annaha mumalah. Baik.
Dan juga bagi seorang qari untuk berhati-hati jangan sampai dia mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam menipiskannya. Paham ini? Sampai akhirnya hamzah itu keluar seperti huruf yang diimalahkan. Nahu atau fi nahu, contoh ra'ak. Sebut ra'ak. Jelas, tidak tebal, tidak tipis, bukan juga ra'ak. Tapi tidak boleh juga terlalu ditispiskan. Ra'ak, wak, ra'ak. Paham ini? Harus jelas. Ra'a, ra'a. Paham ini? Tidak boleh ro'o, tidak boleh juga ra'a, ra'a. Seperti huruf yang diimalahkan. Paham ini? Kemudian faida sakanat. Adapun kalau dia sukun, siapa ini? Al-hamzatu kana 'alal qari'i ayyajtaniba qalqalataha. Wajib bagi seorang pembaca untuk tidak mengqalqalahnya. Contoh, finahu ya'man, ya'man, bukan ya'man, la. Jelas, ya'man. Apalagi hamzah ini kan sifatnya apa, salah satunya ketika dia disebutkan tertutup itu aliran nafas, maka tidak ada lagi alasan untuk qalqalah. Kalau huruf-huruf yang lain yang mungkin lawan dari syiddah, apa lawan syiddah lagi? Rokhawah, yang mengalir, mungkin akan ada alasan di situ, ada waktu, selang waktu, karena adanya nafas yang mengalir. Tapi kalau hamzah enggak. Makanya hati-hati untuk diqalqalah. Sekali lagi, ya'man. Jangan diqalqalah, ya'man, ya'man. Paham ini? Baik. Au ismamaha. Atau di ismam. Tidak boleh juga. Finahu al-mu'min. Ismam itu dibaca al-mu'min. Di mat dia. Paham ini? Al-mu'min. Jangan dibaca kalau salah. Yang benar saja diambil. Ya? Paham ini? Tidak boleh di ismam ya. Harus dibaca jelas. Au adama bayaniha bi'id'afi sautiha in kanat mutatarrifah. Baik. Kadang juga yang perlu ditambih, kadang seseorang tidak menjelaskan atau memperjelas bacaan hamzanya. Ya. Itu pada saat hamzah terletak di akhirnya. Pada contoh as-sufaha. Kadang ada orang baca lepas as-sufaha. Sufaha. Paham ini? Baik. Amsilatu atau amsilatun. Ini ada contoh. Contoh-contoh hamzah ya. Kita baca sama-sama. Oh, setelahnya sudah berpindah. Baik. Dalam contoh ini, beliau memberikan setiap dari latihan yang beliau bawakan di penjelasan sebelumnya. Tapi ini sebagai bentuk pengulangan ya, bagi kita untuk memungkinkan apa yang telah berlalu dan sebagai tatbik. Ya, merealisasikan atau mewujudkan apa yang telah beliau jelaskan sebelumnya. Mempraktekkannya. Contoh yang pertama, kata beliau, hamzah yang disukun dan sebelumnya fathah. Kita baca ta'man. Ini akan sudah berlalu enggak hukumnya ini? Sukun di atas dua huruf? Belum. Sudah berlalu atau belum?
Belum kayaknya ya. Ini akan berlalu nanti bagaimana bentuk yang seperti ini. Sukun di atas 2 huruf. Jawabannya kita berikan haknya masing-masing. Kita sukun di atas huruf yang pertama, kemudian diberikan sedikit dari huruf yang kedua. Ta'man. Paham ini? Baik. Yang kedua, sakinun wa qablahu kasrun. Hamzah ketika dia sukun dan sebelumnya kasrah. Bi'r. Coba. Bi'r. Baik. Kemudian sakinun wa qablahu dhamm. Dia sukun sebelumnya dhammah. Mu'minun. Dan tadi beliau tambih tidak boleh di apa? Di ismam. Mu'minun. Ya walaupun sebagian qiraat ada yang membacanya seperti itu. Tapi kan apa yang kita pelajari sesuai dengan qiraat yang kita baca. Baik. Kemudian maftuhah. Hamzah yang di fathah. Ant. Setelahnya maksur di kasrah. Innakum. Kemudian madmum. Kalau dia di dhammah. Ushhidu. Kenapa beliau bawakan ini? Untuk mentatbik kaidah yang di atas. Bahwa hamzah harus dibaca jelas. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Tidak bermudah-mudahan. Tidak pula diimalahkan. Tidak diismam. Dan tidak dibaca dengan kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan oleh beliau. Kemudian setelahnya. Maftuh mamdud. Kalau dia di fathah dan dia mad. Dibaca panjang. Atihim. Imanihim. Utu. Masyaallah. Baik, sambil di sini insyaallah taala. نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى ويعطينا العافية والسلامة إنه ولي ذلك والقادر عليه تفضلوا حفظكم الله